Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya Johnson Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training mindset and motivation, saat ini saya akan sharing proses untuk mencapai sukses sesuai dengan dream Anda. Saksikan video ini sampai selesai. Setelah sahabat profesional menyusun goal setting Anda, dan juga Anda tahu mengenal diri Anda bahwa Anda harus punya dream, punya motivasi. Nah, motivasi itu ada intrinsik dan ekstrinsik. Yang kedua, ada reward and punishment di menggerakkan Anda. Lalu kemudian aspek-aspek yang menjadi motivator Anda, ada tadi 5 aspek sesuai dengan visi misi hidup Anda, sesuai peran Anda yang Anda mainkan, kemudian apa yang mau Anda capai secara peran-peran Anda tersebut. Lalu aspek apa saja yang akan mau Anda capai, yaitu biasanya ada 5. Aspek fisik, physical, makan, minum, pangan dan sebagainya. Aspek namanya security, rasa aman, masa tua bahagia, kan begitu ya. Yang ketiga adalah aspek sosial, Anda diterima secara sosial, banyak sahabat, banyak teman sampai akhir hidup Anda, kan begitu ya. Yang keempat, aspek yang namanya penghargaan, butuh penghargaan. Lalu yang kelima, itu untuk sendiri, itu minat hobi Anda. Nah, ketika Anda sudah tahu seperti itu, lalu Anda tahapan berikutnya membuat goal setting. Goal setting Anda sudah jelas bikin goal setting, apa, di mana, kapan, apa yang mau dicapai, berapa. Anda pakai SMART, harus spesifik, measurable, kan begitu ya. Harus attainable, dapat dicapai, itu reasonable, kuat alasannya, dan juga ada time-nya. Nah, itu sahabat sekalian yang mendahului prosesnya. Nah, sekarang bagaimana waktu Anda sudah punya aktivitas, Anda menjalankan. Nah, waktu Anda berproses, sila pentingnya pertama adalah pikirannya harus positif. Ini sahabat sekalian Jadi ada 4 variabel untuk mencapai sukses motivasi Anda. Apa saja? Pertama, pikiran Anda harus positif tentunya. Pikiran Anda nggak cukup ternyata. Ada yang kedua dibutuhkan, yaitu feel positif. Pikiran positif, feel positif. Mindset positif, feel positif. Jadi emosinya bagus. Yang ketiga adalah action. Sudah pikiran positif, perasaan bahagia, action. Nah, baru terakhir, tercapai tidaknya tergantung Sang Maha Kuasa. Kalau Anda beragama dan saya beragama, seperti sekalian ada faktor yang namanya Sang Maha Pencipta, Sang Penguasa, Tuhan yang Maha Esa, yang menentukan Anda berhasil atau tidak. Nah, itu sahabat sekalian yang coba kita sama-sama akan share video tersebut Pertama, pikiran Anda, yaitu mindset Anda. Pertama, mindset Setelah Anda punya aktivitas, punya rencana peran tersebut, yaitu pikiran Anda harus benar-benar tertuju ke sana. Kenapa? Mindset di sini kan ada otak Anda, ada sadar dan bawah sadar Anda. Ini penting sekali sahabat sekalian Ini pikirannya harus bagus nih sahabat sekalian. Pikiran harus positif untuk mencapai dream tersebut. Positif dan bisa. Ketika sudah positif pikiran Anda, nah kan pikirannya ada 2 tetap diganggu. Nah, hati-hati sahabat sekalian Waktu Anda berpikir positif, tetap saja ada gangguan. Menurut Deepak Chopra, nah gangguannya itu sekitar dalam diri kita ada 60.000 sampai 70.000 kata, dan 70%-nya negatif. Mana mungkin Johnson mencapai tersebut? Mana bisa, kamu tuh kelemahan ini. Wah, jadi suara dari bawah sadar kita, dari inner kita bersuara terus. Dari mana itu? Sebenarnya pembentukan kita dari sejak kecil sahabat sekalian sampai kita dewasa saat ini. Nah, itu bersuara terus. Nah, Anda harus lawan. Enggak. Nah, Anda lawan dengan cara apa? Dilawannya dengan gambar, makanya sahabat sekalian. Makanya waktu Anda tadi kalau Anda lihat video sebelumnya mengenai goal setting, waktu Anda buat goal harus ada gambar visual yang Anda mau capai. Nah, itu Anda masukkan ke dalam pikiran Anda, kan begitu yang menjadi goal Anda, supaya terlihat terus, untuk memperkuat, supaya itu menggantikan pikiran-pikiran negatif. Secara visual Anda yakin gambar itu pasti dicapai. Yang kedua adalah Anda melakukan sugesti. Nah, sugesti, konteks bisa juga dengan doa dan segala macam, dengan iman Anda Sugesti di sini kuat mempengaruhi pikiran Anda. Jadi makin kuat untuk melawan apa? Pikiran-pikiran negatif tadi sugesti negatif. Anda pasti bisa. Yes, pasti bisa. Punya ruang bisa. Ini bisa dan semua bisa. Yes, pasti bisa. Lawan.
Nah, kalau Anda nggak melawan, Anda lemah dengan pikiran negatif Anda, ya sudah. Semua goal setting Anda, aktivitas Anda itu semuanya hanya ya pelengkap administratif, tidak kuat sama sekalian. Harus kuat ya pikiran dikendalikan. Nah, bahayanya yaitu mental block. Tidak mungkin lah, tidak bisa, tidak. Wah, bahaya kalau sudah kena mental block sama sekalian. Akhirnya Anda tidak percaya diri lagi untuk mencapai goal tersebut. Nah, kendalikan pikiran Anda dengan baik. Saksikan video ini sampai selesai dan selalu ingat, subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif, dan share video ini kepada sahabat-sahabat Anda yang memerlukan motivasi diri supaya sukses seperti Anda. Nah, tahap kedua adalah ketika pikiran terkendali, maka Anda punya strategi, punya tahap-tahap aktivitas, dan Anda lebih rasional, punya visi yang kuat. Dari situ pikiran itu akan mempengaruhi namanya emosi Anda. Emosi ada dua sahabat sekalian, emosi positif dan emosi negatif. Ya, kalau emosi positif yaitu Anda merasa senang, ya, bahagia, lalu juga punya rasa cinta kepada peran Anda dan target Anda. Nah, itu penting banget. Emosi senang, bahagia, dan cinta apa yang Anda mau capai tersebut, begitu ya. Lalu yang kedua, kalau yang bahagia memang bisa dipakai juga sih ya, yaitu emosi negatif. Misalnya Anda termotivasi gara-gara dihina, boleh juga ya. Jadi Anda mengelola emosi negatif Anda, misalnya rasa takut, rasa marah, rasa kecewa, rasa sakit hati, rasa malu dan sebagainya. Bisa Anda kelola dengan baik. Tapi ini perlu latihan sampai sekalian ya. Nanti kita belajar sama lagi mengenai mengelola emosi negatif supaya mencapai. Ya contoh gini aja. Tembok Cina itu kan dibangun atas dasar apa? Atas dasar ketakutan menghadapi serangan dari berbagai daerah, sehingga dia membuat tembok yang kuat. Nah, kalau emosi positif, tetes mahal, gitu ya. Karena cintanya dibuatlah istana yang keren, tetes mahal. Wow, itu emosi cinta. Nah, silakan. Tapi dalam langkah mencapai goal Anda harus punya namanya emosi positif. Anda senang, Anda bahagia di sana, dan Anda mencintai mengapa Anda membuat rencana hidup seperti itu. Nah, setelah jelas bumbunya lengkap, pikiran positif, emosi positif, lalu Anda mulai melakukan sugesti, emosi, mulai bentuk kata-kata. Nah, ini melakukan internalisasi ke dalam diri Anda. Namanya kan komunikasi ke dalam diri Anda. Lalu sudah jelas komunikasi, nah baru bertindak ke perilaku, action, bertindak Anda. Bertindak dengan strategi Anda tentu ya. Kan tadi sudah berpikir langkah-langkahnya, tahap-tahapnya, bertindak terus. Setelah bertindak, evaluasi lagi. Sudah seperti apa pencapaian? Biasa, teknik manajemen ya. Apa aktivitasnya, bagaimana pencapaiannya, lalu apa hasilnya. Nah, itu dicek sama sekalian ya. Nah, jangan lupa bertindak. Pikiran positif, emosi positif, kata-kata positif, sugesti Anda dan baik diri Anda dan juga dengan orang lain. Karena Anda ingin menyampaikan sama sekalian ya. Dan berikutnya adalah bertindak, action. Nah, Anda bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas karena ingin mau mencapai motivasi Anda, mencapai dream Anda sama sekalian. Nah, ketika sudah melakukan yang terbaik dalam diri Anda, nah, syukur-syukur langsung tercapai, kan begitu ya sama sekalian ya. Tetapi menurut pengalaman saya, setiap manusia itu punya prosesnya secara personal, ada yang beda-beda sama sekalian ya. Nah, kalaupun tertunda, ya, belum sampai, kenapa sih, faktor apa sih di situ? Ternyata ada faktor, yaitu karena kita beragama, maka faktor Tuhan yang Maha Esa. Nah, tapi jangan cepet-cepet ya, karena Tuhan nih, padahal Anda usahanya masih sedikit itu ya. Jangan salahkan Tuhan ya. Tuhan penentu yang terakhir. Kalau Anda sudah apa? Sudah bekerja keras, sudah bekerja cerdas, sudah bekerja ikhlas, sahabat sekalian. Nah, baru kita serahkan. Makanya pentingnya di sini aspek spiritual, iman kita, keyakinan kita. Apalagi Anda punya keyakinan, ya, goal itu sebenarnya, misalnya gitu, di balik goal semua Anda tersebut, mau kebutuhan fisika, kebutuhan security, semuanya ujung-ujungnya untuk kemuliaan nama Tuhan, nama besar Tuhan, ya, bagi kepentingan masyarakat luas. Wah, itu keren lagi kan ya. Jadi semuanya itu, goal itu bukan hanya buat diri Anda, tetapi juga Anda tuh berbagi untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Wah, itu pasti cepat jawab Tuhan tuh, sahabat sekalian. Ya, kalau Anda terlalu untuk diri sendiri, ya itu orang egois, agak terhambat sama sekali. Jadi syukur-syukur Anda cerdas secara spiritual,
bahwa Anda meyakini ada Tuhan. Kedua, kemudian Anda bertindak dengan iman bahwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikutnya, untuk berbagi kepada manusia yang lain ketika Anda mencapainya, dan Anda akan lebih keren dan bahagia. Nah, itu sahabat sekalian, dalam proses dalam rangka mencapai sukses sebagai seorang, ya, untuk mencapai sesuatu dalam dirinya. Jadi saya ulangi ya, ada 4 variabel di sana, yaitu berpikir positif. Cek pikiran Anda. Tapi dasarnya ingat ya, Anda telah punya goal dulu, dream Anda sudah punya juga aktivitasnya, sudah punya gambarnya jelas. Lalu kedua, cek pikiran Anda, semangat gak? Positif gak Anda? Ya, harus yakin dulu ya. Nah, kedua, emosi Anda gimana? Senang gak? Bahagia gak mengerjakan itu? Dan ketiga, bertindak, action. Tanpa action ya omong kosong ya. Nah, bertindak ini kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Nah, baru terakhir, paling tinggi, paling puncaknya, kalau percaya Tuhanlah yang menentukan. Makanya hati-hati dalam membuat goal setting. Jangan semuanya melulu buat diri sendiri. Sahabat sekalian, semoga Anda sukses dalam kehidupan Anda, dan Anda bisa menjadi bermanfaat bagi banyak orang. God bless you.